Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kembali lagi bertemu dengan Pitiau Ramadan bersama dengan saya Zen. Tentunya tetap di Al-Mihrab TV, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Tidak terasa bulan Ramadan sudah kita memasuki di akhir-akhir di bulan Ramadan. Tentunya perlu kita ketahui juga di tiap bulan Ramadan itu ada beberapa keutamaan yang terdapat di dalamnya. Alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tentunya untuk membahas hal ini sudah bersama dengan saya beliau, yaitu Habib Hamid Rizal Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Pripun kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Puasa sama keluarga terus Habib? Insyaallah. Lalu mukah bersama juga. Mukah bersama. Alhamdulillah lagi buka bersama nih Habib. Alhamdulillah. Untuk tema yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu memperkuat ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kadang kita di akhir-akhir itu suka merasa sedikit kurang semangat untuk menjalankan ibadah. Nah itu untuk menjawab hal-hal ini kira-kira ada keistimewaan apa saja yang di dalam bulan Ramadan itu dan kiat-kiat apa saja yang harus kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Mihrab TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selalu berkibar, subscribernya banyak. Nah, juga untuk tim Pitiau Ramadan. Ya. Dari tim KKN Win Wali Songo. Mudah-mudahan nanti setelah lulus semua yang kalian cita-citakan segera tercapai. Nah, amin Allahumma amin. Nah, mari kita syukuri semua nikmat yang kita terima dari Allah apapun bentuknya dengan selalu menerima dan kita ridho. Salah satu bentuk ridhonya dengan berucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ridho itu senang, cinta dengan semua yang diberikan Allah, apapun bentuknya. Entah itu bentuk yang dikatakan orang negatif atau bala, atau yang apalagi yang positif. Nah, kadang kita ini senang dengan sing positif dok, tapi nek sing muni negatif, nah ini kita malah tidak senang. Nah, padahal untuk menjadi hamba yang betul-betul ridho atas semua nikmatnya Allah, ya semua, mau yang baik mau yang jelek ini kita terima. Ya, nanti hasilnya akan jadi baik semua, akan jadi berkah. Nah, Ramadan ini memang bulan yang istimewa. Ya, Ramadan itu bulan yang istimewa. Kenapa kok istimewa? Jelas, Ramadan di sana ada puasa. Puasa 30 hari, puasa satu bulan penuh. Lah kenapa kok puasa 30 hari ini diletakkan sama Allah di bulan Ramadan? Nah, kenapa tidak di bulan yang lain, tidak di bulan Sya'ban, tidak di bulan apa? Rajab, ya. Bulan Rajab padahal bulan Isra Mi'raj di mana Allah itu memanggil Rasulullah langsung, ya, untuk menjalankan perintah sholat. Tapi kenapa kok diletakkannya di bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa karena di sana turunnya Al-Qur'an. Ya, turunnya Al-Qur'an itu yang banyak kita ketahui, meskipun nanti banyak beda pendapat, ya. Yang kita ketahui saja 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan itu pertama kali ayat turun Iqra. Ya. Memang di waktu itu kebudayaan Arab, ya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat panas. Nah, kita tidak pernah, alhamdulillah di Indonesia ini kita tidak mengalami musim panas. Ya, habis hujan. Dia habis hujan. Ya. Di Indonesia tidak ada, kita tidak mengalami musim panas yang seperti di sana. Jadi di sana kan ada musim panas, ada musim dingin. Nah, kita tidak. Ya. Di musim panas itu orang-orang Arab di waktu itu sembunyi, apa ya? Kok bahasanya kok sembunyi ya? Berdiam diri, menetap di gua-gua, tempat yang dingin-dingin. Iya. Nah, itu di bulan Ramadan. Itu orang Arab semua. Nah, Rasulullah termasuk orang Arab. Ya, itu mengikuti budaya ini. Ya, hanya bedanya
Ini bedanya, nek orang Arab itu hanya sembunyi karena panas, melarikan diri dari panas. Rasulullah itu ya sembunyi dari panas tadi, mengikuti adatnya orang Arab sambil berpikir. Nah, bertafakur, iki masyarakat Arab kok kayak begini, akhlaknya kok kayak begini. Ya. Ono berhala disembah, ya. Perempuan itu di nomor sekian kan, ya kan. Kesentuh sedikit gelut. Nah, ini Rasulullah ini berpikir itu. Dengan apa? Bertahanut, berdiam diri, ini mencari jawaban. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Atau benarkah masyarakat Arab ini menyembah berhala ini? Apakah betul? Itu terjadi pertentangan di hati Rasulullah. Nah, kemudian turunlah ayat. Ya, turunlah ayat Iqra. Wajar kalau Rasulullah ketika turun ayat pertama ini takut. Ya, wedi. Iki apa? Ya, karena memang Rasulullah tidak ngerti sama sekali. Kaget lah, kau tiba-tiba diparani karo rektormu ning omahmu, ya mestinya kau takut. Ya ada Bapak Rektor kan, kau pasti akan takut gitu kan. Nah, terkejut. Nah, meskipun rektormu ini membawa kabar baik, tapi awalnya kan kau kaget, apakah aku ada kelakuan yang salah atau apalah. Di tengah kegundahannya Rasulullah ini tadi, datanglah Jibril yang membawa wahyu. Nah, kalau misalnya tidak ada wahyu dari malaikat Jibril, tentu Rasulullah tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang muncul itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi pertanyaan yang ada di hatinya Rasulullah sendiri tidak akan terjawab. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Ketika melihat bulan, oh ini Tuhanku. Bulan tenggelam, terbitlah matahari. Oh ini Tuhanku, lebih gede. Nah, kemudian di sanalah datang wahyu. Kalau tidak ada wahyu, pasti akan, ya pertanyaannya tidak terjawab. Siapa Tuhan? Nah, artinya turunnya Al-Quran di Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini sangat penting. Karena ini betul-betul hidayah yang luar biasa. Menjawab semua pertanyaannya Rasulullah. Dan ini yang kemudian apa? Jadi dakwahnya Rasulullah dimulai dari sana. Nah, ini mulai, katakan saja, ini katakanlah mulailah agama Islam ini mulai bersemi. Nah, mulai bersemi. Ah, itulah. Meskipun nama Islam itu sudah lama, tapi Islam yang agama yang dimaksud ini, nah, ketika Al-Quran ini turun dengan ayat pertama Iqra. Nah, singkat cerita, kita balik lagi ke tadi, kenapa kok Ramadan jadi istimewa? Karena Ramadan ini turunnya Al-Quran dan Al-Quran ini petunjuk hidup kita. Nah, makanya sama Allah, ini bulan yang istimewa turunnya Al-Quran ini tadi dikasih amalan yang istimewa juga, amalannya puasa. Nah, makanya puasa ini puasa ibadah yang paling istimewa. Ya, sholat. Kita bisa tahu sholatnya orang itu, kita bisa mengira-ngira nih. Ki wong iki sholatnya khusyuk ora. Kita masih bisa mengira-ngira, Allahu Akbar, garuk-garuk. Oh, sholatnya ora khusyuk. Anane sholat urek-urek upil misalnya ya. Itu kita bisa tahu, oh iki berarti sholatnya kurang khusyuk. Nah, dari sana kita bisa memperkirakan, wah nek sholatnya tidak khusyuk berarti tidak dapat pahala dari Allah. Tapi kalau puasa tidak ada satu orang pun yang tahu dia ini puasa atau tidak, kita tidak ngerti. Yang tahu hanya dia dan Allah. Ya, gitu. Nah, ini ibadah yang istimewa. Makanya di sana ya ayyuhalladzina amanu yang diperintah ini bukan ya ayyuhan nas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian yang diperintah orang-orang yang beriman tujuannya apa? Di akhir ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina amanu kama kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil akhir yang diinginkan oleh Allah ini tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa ini yang bagaimana? Hamba yang bertakwa itu bahasa gampangnya begini. Kau sendirian dengan kau banyak orang itu sama. Ya. Kau banyak orang, kau mau tadarus di masjid nih. Baca di masjid mau akeh gelem. Itu malah royoan. Aku nek dindeke mandek ra gelem. Nah, ketika tadarus di masjid Anda mau. Tapi ketika kau di rumah, maukah kau membaca Al-Quran dengan cara yang sama? Ketika sendirian. Nah, ketika sendirian. Maaf, untuk kita kan tadi udah mendengarkan bahwasanya memang Ramadan itu bulan benar-benar bulan yang istimewa gitu. Tapi untuk yang di akhir-akhir Ramadan, di hari-hari menjelang akhir Ramadan itu, apakah ada hal yang lebih istimewa lagi dalam itu? Berkenaan juga tadi dengan di akhir Ramadan itu salah satunya juga di Ramadan juga ada tadi nuzul Quran gitu. Apakah ada yang lebih istimewa lagi di dalam bulan Ramadan itu, Dit? Sebenarnya Ramadan dari awal sampai akhir itu istimewa semua. Nah,
ini kita membaca filosofi hukum, ya, filosofi ibadah. Kenapa kok kemudian Rasulullah itu juga karena sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asri, ya, jadi fi asri akhir Ramadan. Rasulullah itu tenanan nemen-nemen ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa kok Rasulullah melakukan itu? Kita bahas filosofinya dulu. Ya, secara dohirnya jelas berarti di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir ini memang istimewa. Nah, kata Rasulullah juga ada yang namanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, nah kita bahas filosofinya. Kenapa kok di akhir Ramadan sama Gusti Allah dikasih Lailatul Qadar? Nah, di akhir Ramadan. Ya, kenapa kok enggak di awal? Sepele sebenarnya. Yang namanya ibadah atau apapun jenis yang kita lakukan itu ada titik jenuh. Titik jenuh. Apapun, kau mau sekolah, kau mau kerja, kau mau menikah, ya nanti kalau kau sudah menikah kau bakal mengalami, ya kan? Menikah pun ada titik jenuh. Terlalu lama. Ngono loh. Jadi kepengen nambah meneh kadang-kadang begitu ya kan. Nah, kalian mungkin cek pacaran. Nah, kata dosen saya dulu begini. Pacaran ora apa-apa. Yang penting jangan pernah kau menghalalkan pacaran. Kau pacaran silahkan, tapi aku nek pacaran gitu dosa. Jadi pacaran. Bukannya dia jadi pacaran. Jadi dosamu hanya dosa pacaran. Bukan double nanti nek kau menghalalkan pacaran, dosa pacaran ya kena, dosa menghalalkan pacaran ya kena, jadi double ya. Pacaran silahkan tapi tetap aku nek kowe dosa. Sama di bulan Ramadan ini filosofinya kenapa kok di akhir ini yang ditaruh di Lailatul Qadarnya yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Karena titik jenuh. Orang kalau sudah ada titik jenuh sama Allah dipancing. Ya, dipancing. Kau kalau mau beribadah sampai akhir ya, sampai akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan itu orang wis do wegah biasanya. Dikasih hadiah di akhir. Dikasih hadiah di akhir supaya menarik. Ya, ini filosofinya. Jadi Allah itu ya. Jadi Allah itu ketika berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, ini ada pahala dan ada siksa. Ada pahala. Itu pasti beriringan. Ada perbandingannya, ada imbangnya gitu kan. Ada pahala dan ada siksa. Makanya di titik akhir ben wong ki ora jenuh, tak kei ganjaran sing gede. Kayak ganjaran yang gede supaya ibadah ini tadi dari awal sampai akhir. Karena apa? Puasa itu harus 30 hari karena kalau 10 hari saja ini tidak ada gunanya. Secara medis juga sama. 10 hari pertama kalau hanya puasa di 10 hari pertama itu kita juga bakal mengalami kok. Nah, mungkin kalau masih muda tidak begitu mengalami, kalau nanti sudah menginjak di usia 40 itu mengalami 10 hari pertama ini perut belum tertata. Ya, mungkin buka iki cek rung enak. Puasa itu awal cek rada lemes, tapi 20 hari kedua iki hidup kita ini sudah mulai tertata. Nanti di 10 hari terakhir kita sudah terbiasa dengan puasa. Terbiasa dengan puasa. Ini puasanya. Belum lagi nanti urusan keimanan, urusan keakhlakan. Nah, ini banyak nanti. Begitu loh ya. Menjadi sempurna jika 30 hari full kita laksanakan. Full dilaksanakan. Alhamdulillah sudah kita dengar semua bahwasanya memang Ramadan itu adalah istimewa. Istimewanya bukan hanya di awal dan akhir saja, kan, tetapi seluruh dari bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Mengapa tadi kita lihat dari akhir ada Lailatul Qadar, bahwasanya di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu sebagai penyemangat, sebagai bentuk dari khiroh kita, pembentuk khiroh kita agar dari awal hingga akhir kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah dari bulan Ramadan. Kita sudah membuka open question di media sosial El Mihrab yang akan kita jawab nanti bersama Habib Hamid Rizal Sahab di episode selanjutnya. Jadi begini, Bib. Biasanya di hari-hari terakhir Ramadan jamaah itu banyak yang pindah dari masjid ke mall. Itu bagaimana, Bu? Apa hal yang bisa dilakukan bagi seorang perempuan yang sedang nge-haid di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kalau kita bahas tadi keutamaan dari 10 hari banyak lah. Pertanyaan ketiga, Bu. Bagaimana menurut Habib mengenai orang yang sudah mengerti tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, akan tetapi dia hanya memperkuat ibadah-ibadah yang di akhir yang tadi diutamakannya saja? Untuk pertanyaan yang terakhir,
Apa kiat-kiat yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa memperkuat ibadah kita terutama saat bulan Ramadan?